Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah bakal calon gubernur Jawa Barat semakin gencar turun ke daerah untuk meraih simpati warga. Produksi melonjak akibat musim kemarau. Petani garam di Kabupaten Cirebon malah merugi akibat harga yang anjlok. Terjerat utang akibat sering bermain judi daring, seorang suami di Desa Cilayung, Kabupaten Sumedang, tega bunuh istrinya karena tidak diberi pinjaman uang. Sejumlah bakal calon gubernur Jawa Barat semakin aktif berkeliling safari politik. Mereka mendatangi basis pendukung untuk bersilaturahmi sekaligus menebar janji manis jika terpilih sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat. Sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat, Acep Adang Ruhyat yang maju berpasangan dengan calon wakilnya Gitalis Dwi Natarina atau Gita KDI diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa mulai bergerilya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Memanfaatkan jalur pesantren karena Acep berasal dari salah satu pesantren terbesar di Tasikmalaya, ia berkunjung ke 3 pesantren di Kota Banjar untuk berziarah, bertemu pengurus pondok pesantren dan para santri. 3 pondok pesantren tersebut adalah Pondok Pesantren Al-Azhar, Pesantren Asanusi, dan Pesantren Cibentar. Acep yakin bisa meraup 40% suara untuk memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Barat November mendatang. Kota Banjar kemana aja, Pak? Ada 3 tempat. Mana aja yang selain dari sini? Pertama, yang kedua nanti ke Cibentar, yang ketiga narasinya dari semuanya. Target. Ya, kalau target pasti menang sebenarnya. Menang. Mudah-mudahan itu berkelancaran, kemudahan segala urusannya ya. Kalau ingin kemenangan ya harus di atas 50%. Ya minimal 40% lah. Ratusan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Bogor menghadiri konsolidasi partai di Tanah Sareal untuk meramu strategi dukungan partai untuk para kandidat kepala daerah yang diusung partai tersebut di Kota Bogor. Di kota hujan itu, PKS bersama Partai Umat mengusung pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Atang Trisnanto dan Aninda Alivia. Sedang untuk pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Ahmad Saihu maju bersama Ilham Akbar Habibi. Ahmad Saihu menyatakan dirinya bersama partai pengusung lainnya seperti Nasdem dan P3 terus memanaskan mesin partai dan mulai melakukan survei elektabilitas pasangan asih untuk memformulasikan strategi kampanye Pilgub ke depan. Hari kemarin Partai Nasdem sudah melakukan, PKS hari kemarin, dan P3 juga hari kemarin, dan bagian dari upaya untuk menggerakkan mesin partai. Yang kedua, tentu kita akan setelah ini melakukan survei ya, karena tentu pasangan ini belum muncul di dalam survei-survei. Dapat kita lakukan survei untuk menjadi baseline kita. Kira-kira seberapa jauh nilai modal awal di survei yang kita lakukan. Sedang bakal calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ikut menyaksikan acara Gubyak Situ Cikumpai di Purwakarta Minggu siang. Dalam kesempatan itu ia menebar janji bakal membenahi tata ruang dan fungsi lahan, terutama untuk membenahi alih fungsi hutan dan daerah resapan air agar sumber air tetap terjaga. Ia juga menjanjikan pembangunan prasarana penyediaan air bersih sehingga air bersih bisa dinikmati warga sepanjang tahun secara gratis. Membangun sarana dan prasarana air bersih. Nah, untuk itu ke depan PDAM di kabupaten kota termasuk penyediaan air bersih di daerah, di desa-desa harus dibangun, ditata dengan baik. Yang kedua, desa-desa yang punya sumber air bersihnya dibeli oleh pemerintah. Setelah itu airnya dialirkan kepada masyarakat secara gratis. Saya yakin kalau saya memimpin nanti di bulan Januari, maka perubahan anggaran itu akan saya mulai fokuskan untuk membangun sarana dan prasarana air bersih.
Lawatan para bakal calon gubernur Jawa Barat diperkirakan akan semakin sering dilakukan meski masa kampanye belum dimulai, bahkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bisa mengikuti Pilgub Jabar juga belum ditetapkan oleh KPU. Saat ini para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat masih berusaha melengkapi dokumen persyaratan pencalonan ke KPU Jawa Barat. Jika ada dokumen yang belum memenuhi syarat, maka tim pemenangan dari parpol pengusung akan menyerahkan dokumen perbaikan ke KPU Provinsi Jawa Barat. KPU Jawa Barat menetapkan berakhirnya masa pelengkapan berkas pada hari Senin tanggal 9 September. Sedangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bisa mengikuti Pilkada Jabar 2024 baru akan ditetapkan tanggal 22 September mendatang. Tim Liputan melaporkan. Dua bakal calon Bupati Bandung Barat dari kalangan artis Hengky Kurniawan dan JJ Richie Ismail mengisi libur akhir pekan dengan menemui warga. Mereka berupaya menarik dukungan dengan menebar janji jika mereka terpilih menjadi Bupati Bandung Barat. Warga Desa Mandalawangi, Kecamatan Cipatat mendadak histeris menyambut kedatangan bakal calon Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan pada acara peringatan ulang tahun desa mereka. Hengky Kurniawan yang berpasangan dengan Ade Sudrajat Usaman memanfaatkan libur akhir pekan menebar pesona dan janji kepada warga yang sebagian besar kaum ibu. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan ini berjanji akan memberikan bantuan dari APBD sebesar 1 miliar rupiah ke setiap desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat jika terpilih. Apabila HD nanti diberikan mandat oleh rakyat, insya Allah kita akan berikan bantuan keuangan minimal 1 miliar satu desa. Minimal 1 miliar satu desa. Nah, kami sudah menghitung, ini sangat rasional. Melihat kondisi ke depan dari PAD kita optimis akan meningkat. Tentu harapannya adalah ya ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan desa. Bisa untuk peningkatan BUMDes, kemudian juga mendukung produk-produk UMKM di desa. Tak mau kalah dengan Hengky Kurniawan, artis JJ Richie Ismail alias JJ Govinda yang juga bakal calon Bupati Bandung Barat menyapa warga di kawasan Lembang. Ia yang berpasangan dengan Asep Ismail menghadirkan artis Raffi Ahmad, kakak ipar JJ Govinda. JJ yang diusung Partai Gerindra dan PAN menggelar senam sehat bersama 2.000 warga di lapangan sepak bola Gudang Kahuripan. Berkegiatan senam sehat berjamaah. Berjamaah itu apa? Berjamaah itu adalah bersama JJ Asep Amanah. Karena sesuai dari visi kita ingin membangun Bandung Barat yang amanah. Oh, alhamdulillah seru banget. Pagi-pagi udah pada dari jam 6 udah pada nungguin. Apalagi dapat door prize terus pada semangat ya. Kita berdua juga semangat pagi meskipun saya belum sarapan. Yang penting tetap semangat buat senam sehat. Pilkada Bupati Bandung Barat tahun 2024 menjadi pertarungan para artis. Selain Hengky Kurniawan dan JJ Govinda, satu nama artis lain yang meramaikan pertarungan pilkada di Bandung Barat adalah Gilang Dirga sebagai bakal calon wakil bupati mendampingi Didik Agus Triwiono sebagai bakal calon bupati. Total ada 5 pasangan yang bakal bertarung pada pilkada serentak di Bandung Barat. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Musim kemarau dengan panas yang terik tak membawa berkah bagi ribuan petani garam di pesisir pantai utara Kabupaten Cirebon. Petani justru harus gigit jari lantaran harga garam terjun bebas sehingga mereka tak mampu menutup modal produksi. Tidak turunnya hujan dalam 3 bulan terakhir membuat produksi petani garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon melonjak. Para petani yang rata-rata mengolah 5-8 kolam garam mampu memanen garam 8 karung atau 4 kuintal hingga 1 ton setiap harinya. Namun melonjaknya hasil panen di puncak musim garam ini berbanding terbalik dengan harganya yang merosot tajam.
Garam yang sebelumnya dihargai Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram, kini hanya dihargai Rp400 per kilogramnya. Bulan-bulan ini lagi puncak-puncaknya panen garam, karena ya tiap hari bisa menghasilkan 1 ton. Cuman yang disayangkan harganya lagi turun, 450 perak per kilo. Per kilo. Emang biasanya berapa, Mas? Tahun kemarin paling murah itu 1.000. Tahun kemarin paling murah 1.000. Itu harganya yang nentuin siapa berarti? Penimbang tengkulak. Harga Rp400 tersebut masih berpotensi terus menurun. Melimpahnya produksi garam serta tidak adanya aturan harga eceran terendah maupun tertinggi membuat para tengkulak dengan leluasa memainkan harga yang merugikan petani garam. Terlebih, biaya pengantaran garam dari tambak menuju lokasi timbang juga dibebankan kepada para petani. Per kilo itu di sini untuk wilayah blok sini 450 per kilo, tapi di wilayah blok lain masih satu desa sini karena jaraknya jauh itu bisa 400. Itu pun belum dipotong untuk biaya angkut, biaya kuli angkut per karung bisa antara 6.000 sampai 7.000. Emang harga normalnya berapa sebelumnya, Mas? Kalau harga normal di tahun kemarin itu paling rendah 800 bahkan sampai pernah 2.000 juga. Sejak beberapa tahun terakhir, petani garam selalu terpuruk saat puncak musim garam datang. Pemerintah yang absen mengatur perniagaan garam membuat harga garam tak pernah stabil. Mereka berharap pemerintah turun tangan menangani persoalan harga garam ini agar petani garam mendapatkan harga beli yang pantas, terutama di saat panen raya. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.